والبلاء بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba huda ila yaumil qiyamah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim. Bapak, Ibu, takdir Allah kita, usia kita sampai hari ini bulan Rajab tahun 1444 Hijriah, sekitar 145 tahunan dari Isra Mi'raj Rasulullah SAW. Peristiwa Isra Mi'raj, peristiwa yang paling besar dan hanya dialami oleh Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang lain pun tidak pernah mengalaminya. Bahkan malaikat juga ketika mendampinginya tidak tuntas ikut kepada tempat yang Rasulullah SAW oleh Allah ditakdirkan ke tempat itu. Di dalam Al-Quran, Mi'raj itu surat An-Najm, mulai ayat pertama paling tidak sampai ayat 18. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Rasulullah sungguh melihat kepada ayat Tuhannya Allah Subhanahu wa taala Al-Kubra yang lebih besar. Hanya Rasulullah, malaikat Jibril juga tidak. Karena Rasulullah itu kedudukannya di atas akhlak yang agung. Di atas Rasulullah hanya ada Allah. Tidak ada makhluk yang tinggi di atas Rasulullah SAW. Rasulullah itu makhluk terbesar, teragung dari kualitasnya. Kalau besar, agung secara kuantitas, makhluk itu adalah Arash, Rabbul Arshil Azim, Allah Tuhan Arash yang agung. Secara fisik itu Arash, gambaran besar agung secara fisiknya. Kalau langit dan bumi serta isi-isinya dibulatkan, disatukan, disimpan, bumi dan langit 7 lapis
langit dan 7 lapis bumi itu dengan isinya disimpan di kursi yang ada di aras. Itu gambarannya laksana butir kecil diletakkan di daerah terbesar di dunia. Mungkin kalau kelereng disimpan di lapangan Cengkareng gitu ya. Nah, itulah perbandingan bumi, langit, dan isinya disimpan di kursi yang ada di aras. Bagaimana kursi dengan arasnya? Kalaulah kursi yang ada di aras itu perbandingannya seperti kursi yang kita duduki ini ada di Masjid Pusdai. Nah, itulah gambaran besarnya aras. Mungkin lebih dari itu. Dan aras itu diisi penuh, setiap jengkalnya tidak kosong oleh para malaikat. Itulah keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kursi itu kekuasaan Allah. Apakah Allah ada di kursi itu? Dalam Al-Qur'annya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Penyayang 'alal 'arsy, menguasai. Para ahli tafsir menerjemahkannya bukan ada di atas kursi, tapi menguasai aras. Karena Allah itu tidak butuh kepada tempat. Kalaulah Allah ada bersemayam ada di aras, kan Allah kan ada di kursi yang ada di aras. Kan kursi itu baru ya, ada yang menciptakan. Berarti sebelum ada kursi, Allah ada di mana? Terus aja bertanya-tanya. Nah, jawaban akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu Allah menguasai aras, bukan Allah bersemayam di aras. Kalaupun ada yang menerjemahkan bersemayamnya tidak seperti Raja Rahwana ada di kursi singgasananya. Allah itu walam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu sama dengan Allah, dan Allah tidak sama dengan sesuatu apapun. Kemudian dalam ayat Quran, nanti orang beriman akan melihat Allah di surga. Jangan salah paham. Mukmin di surga akan melihat Allah. Allahnya ada di mana? Allah itu tidak membutuhkan tempat. Allah bukan makhluk. Hanya mukmin di surga. Jadi jangan ditanya Allah di mana. Kalaupun ada pertanyaan Allah ada di mana, jawabannya Allah ba'inun anil khalqi. Allah itu beda dengan makhluk, tidak sama dengan makhluk. Makhluk itu ada di-nya itu terikat dengan waktu dan tempatnya. Allah tidak membutuhkan apapun, termasuk tidak membutuhkan tempat. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Suci berfirman dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra. Maha Suci Allah yang telah mengisrakan. Jadi Nabi Muhammad itu tidak Isra dan Mi'raj ya, tapi diisrakan dan dimi'rajkan. Bahasanya juga dalam Quran, Maha Suci Allah yang telah mengisrakan. Nabi Muhammad itu objek diisrakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini kita harus menancapkan akidah dalam hati kita.
kita juga hidup itu dihidupkan oleh Allah. Kita yang laki-laki ganteng digantengkan oleh Allah, yang cantik dicantikkan oleh Allah. Jadi apapun yang terjadi harus langsung tasbih. Tasbih itu dari sabaha. Sabaha yasbahu itu renang. Jadi diri kita direnangkan kepada Allah, berenang dari sini menuju Allah. Semuanya digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Suci. Banyak sekali pelajaran-pelajaran dari Isra Mi'raj. Ditulis di sini ada 10 nomor ya. Durusun, beberapa pelajaran minal Isra wal Mi'raji, dari Isra dan Mi'raj. Isra itu bentuk katanya menurut ilmu sorof masdar atau jeren. Asra yusri isra. Asra memperjalankan, yusri asra sudah memperjalankan, yusri sedang memperjalankan, isra diperjalankan. Kalau mi'raj itu menurut ilmu sorof araja ya'ruju urujan fahuwa arijun wadaka ma'rujun arijun wadaka ma'rujun uruj la ta'ruj mi'rajun. Bentuknya itu bukan masdar seperti Isra Mi'raj itu. Menurut ilmu sorof itu segatnya, bentuk katanya isim alat. Jadi Mi'raj itu alat menaikkan, araja itu naik. Naik itu dalam bahasa Arab banyak. Kalau naik kendaraan bahasa Arabnya rokiba yarkabu. Kalau naik pohon tasallaqo yatasallaku. Kalau naik lift so'ada yas'adu. Kalau naik matahari meninggi itu tola'a. Kalau naik tanpa apa-apa seperti Rasulullah, tanpa lift, tanpa kendaraan. Kalau buruk mah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke langit, ke Sidratul Muntaha mah, ke ujung alam tidak pakai apa-apa. Bukan hiber lagi, tidak jangan. Disebutnya ya khusus bahasanya teh aroja ya rujuk, tapi tidak dengan masalah lantaran tidak pakai alat, bahasanya juga jadi mi'raj. Jadi terjemah asli mah Isra diperjalankan, mi'raj di alat naikan gitu. Itu bahasa balagoh min dikril mahal wa iradatil hal. Disebutkannya tempatnya, alatnya, tapi yang dimaksud hal, keadaannya naik. Karena tidak pakai lift, tidak pakai eskalator, naik Rasul, khusus aja Rasulullah. Yang lain tidak bisa pakai ya rujuk ya. Kita naik ke lantai 2 sekarang tidak dengan araja, tidak dengan mi'raj. Bahasa Arab itu ya, apalagi bahasa Indonesia, bahasa Sunda. Di Arab juga tidak ada yang menggunakan, khususnya dari Allah itu mi'raj. Wa urijabihi, karena naik tanpa alat. Masuk nahega kula pun.
Jarak tempuh dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha tuh bisa dibaca dalam surat Al-Ma'arij ayat 4. Ta'rujul malaikatu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana mimma ta'udun. Jaraknya dari bumi, ya, dari Masjidil Aqsa ilaihi kepada Allah, malaikat itu suka pergi sering tugas oleh Allah. Tugas harus datang oleh Allah, ya, karena Allah Maha Kuasa saja. Tidak datang juga bisa. Kita juga bisa lewat WA, apalagi malaikat. Sudah pasti WA-nya tidak seperti WA kita. Itu datangnya fi yaumin, sehari ke menuju Allah, itu menuju tempat yang ditentukan oleh Allah, bukan Allah di situ. Allah tidak butuh tempat. Fi yaumin kana miqdaruhu, yang ukurannya satu hari itu khamsina alfasana, 50.000 tahun, mimma ta'udun, dari yang kamu hitung mah. Jadi di sini paling depan Pak Didin namanya. Pak Didin kalau punya kendaraan motor yang jarak tempuhnya sama dengan jarak tempuh cahaya, kan paling cepet deh jarak tempuh cahaya, ya. 1 detik nanti berapa ratus kilometer? 1 detik teh 300 kilometer gitu. Nah, kalau ditempuh oleh Pak Didin dengan ojek, dengan motor yang jarak tempuhnya bisa seperti kecepatan cahaya, maka sampainya ke situ itu 50.000 tahun. Jadi berapa kilometer ke sana tuh? Tinggal hitung aja. 50.000 tahun berarti setahunnya 12 bulan, jadi 50.000 kali 12, sebulannya 30 hari, 15 kali 12 kali 30, seharinya 24 jam kali 24, 1 jamnya 60 menit, berarti 50.000 kali 12 kali 30 kali 24 kali 60, 1 menitnya 60 detik kali 60 detik, 1 detiknya 300 km. Nah, jumlahnya segitu. Saya tanyakan kepada kalkulator, gak tahu cendekan itu. Oleng aja, 0 aja semuanya. Jadi alat kita tidak bisa. Nah, itu oleh Rasulullah. Subhanalladzi asra minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Ali bareng naon? Subhanalladzi asra bi abdi laila minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuri min ayatihi inna samiyata. Terus antan Subhanalladzi asra bi abdi lailan, itu kelewat lailannya. Lailan. Nah, paling banyaknya lailan itu dalam tafsir sepertiga malam. Jadi yang oleh Rasul, oleh Jibril 1 hari, oleh kita 50.000 tahun. Nah, oleh Rasulullah lailan, paling lamanya sepertiga malam. Itulah mukjizat terbesar, mukjizat Allah yang terbesar setelah Al-Quran. Yang terbesarnya Quran, kemudian Isra Mi'raj.
Kalau astronom juga tidak sampai, hanya sampai planet-planet di bawah langit. Yang oleh Rasulullah Isra Mi'raj itu lewat langit. Yang langit pertama dibuatnya dari ini, ada yang dari emas, dari macam-macam. Itu ilmu bumi, namanya juga ilmu bumi ya. Tidak sampai ilmu langit itu. Tidak sampai. Langit itu alam malakut. Ilmu pengetahuan hanya membahas sampai planet-planet, tidak sampai gitu. Yang Isra Mi'raj oleh Rasulullah hanya Rasulullah saja, dan tidak ada bahasannya itu. Namanya juga ilmu bumi ya, bukan ilmu langit, tidak ada ya ilmu. Kalau astronom itu planet-planet yang dibahasnya tidak sampai 7 lapis. Sidratul Muntaha juga tidak ada dalam ilmu pengetahuan itu ya. Nah itulah Rasulullah SAW. Pelajarannya ada 10 yang bisa disampaikan sekarang. Bukan hanya 10 pelajaran dari Isra Mi'raj. Yang pertama, nuqtatu, titik tolak, tahawuli, perubahan, tahawulin, punten ditanwinan, tahawulin, suatu perubahan, titik tolak suatu perubahan, fi tariqid da'wati, alif lam itu, alifnya jadi bingkung gitu, fi tariqid da'wati, dalam perjalanan dakwah, tentunya dakwah Rasulullah SAW, dakwah mengajak manusia ilallahi, kepada Allah, ke jalan Allah. Berkembang zaman Rasulullah, diantaranya wadahnya itu Isra Mi'raj. Berkembang sampai sekarang, wadahnya itu ada wadah NU, wadah Persis ya, wadah Muhammadiyah, dan banyak lagi wadah-wadah yang lain menuju Allah. Itu mah wadah, hanya kadang-kadang kebablasan ngajaknya karena NU-nya, karena Persisnya, karena Muhammadiyahnya, padahal mah dakwah itu menuju Allah, hanya berkendaraannya itu terserah mau jalan mana, jalan Persis, jalan Muhammadiyah, jalan NU, jalan apa lagi berkembang, tunggu namanya jalan partai-partai, ada Al-Irsad, ada apa lagi, ada Rame Wahabi, nah banyak nama. Nah, penyakit di situ. Jadi bukan ngajak kepada Allah, ngajak teh karena kelompok itu saja. Kata orang tua mah, cul dog tinggal eagle. Padahal dog itu mengiringi eagle ya. Tungtung nama lantaran ngeunah ngigel, dog lagi tinggalkeun ngigel neuk gua. Itu titik tolak dakwah Rasulullah SAW. Yang paling utamanya dari itu hasilnya kewajiban sholat itu satu-satunya yang langsung diterima oleh Rasulullah dari Allah tanpa melalui Jibril adalah perintah sholat. Keduanya isbatu nubuwatin nabiyyi, mengokohkan kenabian Nabi, pangkat nabinya Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wasidqiha,
dan kebenarannya, kebenaran nubuwah. Ya sebelumnya juga sudah ditetapkan, tapi seolah-olah diwisudanya, diresmikannya itu dalam Isra Mi'raj. Dan dari Isra Mi'raj itu terbagi manusia, ada yang kelompok Siddiqin, kelompok Abu Bakrin As-Siddiq yang pertama menyatakan sodakta, engkau benar. Ada kelompok Abul Mun'im yang munafik. Ada kelompok Abu Jahal yang terang-terangan tidak percaya. Ketika Abu Jahal meledek, coba angkat kaki satu, angkat Rasulullah, dua-duanya angkat. Bagaimana Mi'raj dengan angkat dua suku kan itu bisa. Ya, kepada Abu Bakar As-Siddiq langsung sadaqta, engkau benar ya Rasulullah. Ya mungkin jawaban sederhana apa? Rasulullah menyatakan karena bukan saya tidak bisa apa-apa. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rasulullah itu lebih banyak daripada kita membaca la haulanya. Termasuk tidak bisa ketika disuruh oleh Abu Jahal ngangkat dua kaki, tidak bisa, sama-sama tidak bisa. Itu mah Isra Mi'raj karena oleh Allah Subhanahu wa taala diisrakan dan dimirajkan. Jadi justru bagi orang yang beriman mah makin menambah, ya Rasulullah benar-benar diisrakan, dimirajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dari situ pula muncul kelihatan orang munafikin, kafirin, dan yang mengikuti Abu Bakrin As-Siddiq yang membenarkan bertambah imannya. Ketiganya, pelajaran dari Isra Mi'raj itu adalah jaza'u, balasan sabri, sabarnya Rasulullah SAW, wasabatihi, dan teguh pendiriannya. Jadi balasan Allah bagi Rasulullah karena sabarnya dan teguh pendiriannya Rasulullah alal kufari, menghadapi orang kafir. Yang luar biasa, Rasulullah itu perang dan ekspedisi militernya selama di Mekah Madinah jumlah nama 23 tahun ya, tidak kurang dari 73 kali peperangan dan tekanan-tekanan ekspedisi militer kepada Rasulullah itu. Nah, kemudian secara pribadinya waktu tahun diisrakan itu Rasulullah ditinggalkan Siti Khadijah meninggal dan Abu Talib yang mengurus. Jadi secara nasionalnya, secara kepala negaranya penuh tangan dari kafir Quraisy. Secara pribadinya, keluarganya ditinggalkan orang tua tersayang dan istri tercintanya. Nah, dibalas oleh Allah, diangkat derajatnya. Nah, di sini jadi pelajaran bagi kita juga. Ketika kita mendapat musibah, mendapat tantangan, minta kepada Allah Subhanahu wa taala
supaya diangkat derajat. Paling utamanya minta diangkat derajat di akhirat. Bisa dijadikan tawassul namanya ya. Pelantaraan ya Allah, Engkau Maha Kuasa mengangkat derajat Rasulullah dengan Isra Mi'raj. Angkat derajatku dengan penyakit ini, dengan musibah ini. Rasulullah SAW termasuk ulul azmi, bahkan nomor pertama. Prototipe sabar itu ulul azmi ya. Di dalam Al-Quran surat Al-Ahqaf surat 46 ayat terakhir, ayat 35, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Sabarlah seperti sabarnya ulul azmi. Ulul azmi itu Muhammad, Ibrahim, Musa, Isa, dan Nabi Nuh. Nah, Nabi Muhammad itu paling sabar. Saya bertanya kepada ayahanda, Allahumma ighfir lahu warhamhu, kenapa Nabi Ayub tidak dimasukkan? Kan Nabi Ayub juga sabar menghadapi penyakit. Sabarnya Nabi Ayub menghadapi penyakit itu, setelah penyakitnya diderita 18 tahun, dan penyakitnya itu luar biasa. Segala penyakit dirasakan kecuali penyakit aid ya. Sudah pasti tidak, karena itu siksaan. Salah satu gambaran payahnya sakit Nabi Ayub itu, pengikutnya pun tidak ada yang kuat dekat dengan Nabi Ayub sekalipun masih beriman, kecuali putrinya saja, maaf, istrinya saja. Istrinya itu Siti Rohmah, ini mah mendekati, tidak jauh. Yang lain mah menjauhi, gak kuat dari bau penyakitnya gitu. Tapi tidak termasuk kepada ulul azmi. Muhammad, Ibrahim, Musa, Isa, Nuh tuh, Nabi Ayub mah tidak. Nah, ditanyakan kepada ayah, kenapa tidak masuk? Jawaban sederhananya, yang paling tinggi pahala sabarnya itu adalah sabar menghadapi tantangan dari luar. Kalau menghadapi penyakit, kadang-kadang datang susu ya, kemudian lepet gitu ya, dan banyak yang lainnya. Abi ketika sakit COVID itu karena tidak bisa ditengok, banyak yang nanyakan kepada anak itu, minta nomor rekening itu. Jadi keluar dari rumah sakit itu bisa bayar utang gitu ya. Itu mah tidak bayar lagi. Nah, sakit mah gitu. Banyak bantuan, banyak yang ngecup, tapi menghadapi tantangan umat dari luar, seperti Nabi Muhammad menghadapi rejim Abu Jahal, Abu Sufyan, dan abu-abu yang lainnya ya. Terus Namrud menghadapi rejim Rasul Nabi Sulaiman menghadapi rejim Namrud, Nabi Musa menghadapi rejim Fir'aun. Itu mah justru ketika menghadapi umat mah menduganya tidak punya musibah. Ketika mimpin pesantren
banyak atau kadang-kadang menerima proposal gitu pesantren gitu kita menghadapi umatnya kepada Rasulullah gitu. Nah, yang 5 ini sabarnya menghadapi dakwah, sabar dalam dakwah, banyak tantangan-tantangan. Nah itu lebih besar. Pasbir kama sabar ulul azmi. Ulul azmi yang 5 itu Muhammad, Ibrahim, Musa, Isa, Nuh juga. Nabi Nuh tidak kurang tantangannya karena putranya Kan'an menjadi oposisi ya. Itu jadi gangguan berdakwah tapi tidak terganggu. Jaja'u sabri Rasulullah SAW wasabatihi alal kufar, menghadapi kufar. Kemudian keempatnya takrimun, kemuliaan, penghargaan, penghormatan li Sayyidina Muhammadin, kepada Tuhan Muhammad, bittilaihi, dengan diberi melihat, alal ghaibi, kepada alam gaib. Di antaranya dipertemukan dengan orang yang disiksa karena pengkhianat kepada keluarganya, kepada orang yang terus tiada berhenti menggunting lidahnya, jadi digunting lagi, dibuka, ditanyakan kepada Jibril, apa ini? Ini adalah para dai mubarik yang hanya ngomong saja tapi tidak melaksanakan, pintar bicara tapi pengamalannya tidak ada. Itu dari ayat kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Sungguh besar di sisi Allah antaqulu, berdakwah, berceramah, malah taf'alun, tidak kamu kerjakan. Banyak yang diperlihatkan kepada Rasulullah di surga, di neraka. Kelima isbatun, penetapan, pengokohan, dikokohkan, anna nabiyya, bahwa Nabi Muhammad SAW huwa adalah khatimul anbiya, penutupnya para nabi, ba'da kaunihi imaman, ba'da kauni, setelah jadinya imaman, imam. Rasulullah itu imaman sholat yang makmumnya 124.000 nabi bermakmum kepada Rasulullah. Itu ya Allah Maha Kuasa, penetapannya dikumpulkan. Kalau bahasa sekarang malah tidak dihadirkan, tapi siaran naon tadi ya, semacam Zoom teh, no? virtual. Ya bangsa kita manusia bisa virtual ya, apalagi Allah sekadaknya kun fayakun. Para nabi bisa bermakmum, yang sudah wafat juga apa susahnya bagi Allah. Di Masjidil Aqsa itu Rasulullah ditugaskan jadi imam sholat.
itu penetapan khatamul anbiya-nya, penutup para nabi. Nabi itu barangkali ada yang tidak ingat jumlahnya, 124.000 diangkat jadi Rasul 313. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din. Rasul-rasul itu diunggulkan, sebahagian mengungguli yang lainnya. Itu surat Al-Baqarah ayat 253 ya. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum. Diunggulkan 25, wajib diketahui 25 rasul. Dari 25 rasul diangkat jadi ulul azmi 5. Dari 5 diangkat 2 jadi uswatun hasanah. Dari 2 uswatun hasanah diangkat tertinggi Nabi Muhammad SAW jadi rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan salah satu rahmatan lil alaminnya dibuktikan di dalam ngimaman ketika Isra Mi'raj Rasulullah SAW. Keenam, kusyifat, dibukakan, diperlihatkan makanatun nabi, derajat nabi, allati lam yahidza biha ahadun, yang tidak pernah dialami oleh siapapun. Allati lam yahidza, yang tidak pernah mengalaminya, biha kepada nubuwah itu, kepada makanah itu, siapapun. Ketujuhnya taqdisu, disucikannya, waraf'u, dan diangkat derajatnya, makanatil masjidi, derajat masjid Al-Aqsa, Masjid Al-Aqsa. Jadi nomor 2 Masjid Al-Aqsa itu tertinggi. Lengkapnya masjid itu ada 5 tipe ya. 1 Masjidil Haram, kedua Masjidil Aqsa, ketiga Masjid Nabawi. Nah, masjid manapun tidak bisa mencontoh tipe yang 3 ini. Masjidil Haram ada Ka'bah. Pusdai tidak bisa ada Ka'bah kecuali Ka'bahan. Masjidil Aqsa tempat Isra Mi'raj satu-satunya. Masjid Nabawi ada Rasulullah di sana, ada kuburan Rasulullah. Kemudian keempatnya Masjid Quba. Nah, Masjid Quba ini jadi contoh yang harus diikuti oleh masjid dimanapun. Dinyatakan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 108 yang sifatnya itu masjid manapun harus mengikuti Masjid Quba ini. La takum fihi abadan, la masjid ussisa ala taqwa, ayat 108 At-Taubah, yang isinya itu fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin.
isi Masjid Quba, dan masjid manapun harus mengikuti isinya itu adalah rijalun yuhibbuna ayyatataharu, yang suka bersuci. Isinya itu ada orang-orang yang suka bersuci, berarti tidak mengaku dirinya suci. Wallahu yuhibbul muttahirin, dan Allah mencintai orang yang terus bersuci. Sudah dibahas suci nama dalam 5 hal 2 pekan yang lalu ya. Nah, kelimanya Masjid Diror. Masjid Diror itu yang menyaingi masjid yang ada, pemberontak, atau pada intinya dibangunnya itu tidak atas dasar takwa. Yang seharusnya masjidun ussisa ala taqwa, harus dibangun atas dasar takwa. Nah, ini sebaliknya. Mungkin rame-ramenya saja untuk ngalah duit, mungkin aja masih ya banyak sekarang mungkin untuk megah-megahan. Ke-7 ke-6 sudah. Ke-6 dibukakan sudah. Ke-7 disucikannya dan diangkat derajatnya, derajat dan diangkat makanatil Masjidil Aqsa, derajat Masjid Aqsa. Dalam Isra Mi'raj diangkatnya derajat Masjidil Aqsa, ya sampai sekarang juga pada diakui oleh semuanya, pada ngaku kan. Ya, salah satu bukti derajatnya Masjidil Aqsa diperebutkan kan ku Yahudi, ku Nasrani, pada ngaku itu teh. Dan dikokohkan oleh Allah, masih terus aja ada itu masjidnya. Di dalam Quran disebutkan barokna haulahu, kami berkahi Masjidil Aqsa, itu diberkahi. Bukti keberkahannya dihantam terus, masih ada sampai sekarang, dan masih menjadi lebih banyak orang-orang syuhada, banyak penghafal Quran dari di situ. Banyak orang yang mati syahid, salah satu bukti keberkahan. Surat Al-Isra ayat 2, alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Ayat 1 dan 2. Ke-8 sholat batu, kokohnya, kuatnya Abu Bakrin As-Siddiq, wa thiqatuhu, wa dan thiqatuhu, kepercayaannya Abu Bakar, fi qaidihi, terhadap pemimpinnya Rasulullah SAW. Faqad, sebab sungguh da'amahu, mendukungnya, membelanya. Abu Bakar itu mendukung, membelanya. Wa saddaqahu, dan membenarkannya. Membenarkan Rasulullah. Hinama kadaba,
hinama ketika kadaba bisifatihi, ketika dibohongi sifatnya, ahlu Makkah, oleh orang Makkah. Gencar rame para orang Makkah itu tidak percaya, justru Rasul Abu Bakar As-Siddiq mendukungnya kepada Rasulullah SAW. Itu kekuatan. Jadi ada pelajarannya, Abu Bakar As-Siddiq membela Rasulullah SAW. Tentunya yang harus kita miliki ketika banyak kepada Rasulullah membohongkan atau kepada ajaran Rasulullah membohongkan, kita harus mengikuti jejak Abu Bakar As-Siddiq. Jadi manusia yang lebih mempercayainya. Banyak diceritakan dari kebaikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu. Di antaranya kedermawannya Abu Bakar As-Siddiq ketika Bilal bin Rabah dijemur di batu panas di Mekah itu bisa 60 derajat Celcius. Nah, Bilal bin Rabah itu tanpa baju ditelanjangi, disimpan di gunung, di batu panas itu, dan ditumpangi batu panas lagi. Nah, Abu Bakar As-Siddiq menawarkan mau berapa dibayar kepada Abu Sufyan itu. Mintanya 200 dinar. 1 dinar itu 4,25 gram emas. Dia minta 200 dinar, langsung diberikan. Jadi digramkan mah 825 gram ya emas. Nah, ditebusnya segitu, langsung aja dilemparkan. Nah, ada yang bertanya dari penonton televisi kepada penceramah di salah satu channel Arab Saudi, kok bisa begitu? Kenapa? Dan bagaimana supaya bisa begitu? Jawabannya itu dari narasumber itu, karena Abu Bakar As-Siddiq mah uangnya itu disimpannya di kanyut kunang, bahasa kanyut kunang kan, uang emas. Mun sekarang mah di dompet. Kalau kita mah banyaknya uang itu disimpan di hati. Kalau disimpan di hati susah keluarnya. Kudu di black hole pernah hati mah. Disimpannya ya karena dulu mah belum ada rekeningnya. Kalau sekarang mah banyak ke rekening, lebih mudah ada lagi. Kalau uangnya disimpan di rekening, tidak di hati, bisa mudah. Bisa klik saja tidak sampai 1 menit ya, bisa pindah kan sedekah. Nah, itu nyinirnya dari Abu Bakar As-Siddiq mah tidak disimpan di hati, simpan nanti mudah itu karena di dompet. Bukan di dompet lagi mungkin ya, di rekening. Terakhir dua sebelum terakhir, kanat jadi bukti
Isra Mi'raj itu ihtiyazan, kisah maksudnya, kisah Isra Mi'raj, ihtiyazan, kemenangan, lisabril mu'minina, akan kesabaran orang mukmin, wasidkihim, dan kebenarannya orang mukmin, kejujurannya orang mukmin. Kesepuluh, asbatat, penetapan, pengokohan, anna kullal anbiya, bahwa semua para nabi ya'budunallaha, beribadah, menyembah, beribadah kepada Allah, wa dinuhum, dan agamanya wahidun, satu, sama. Islam itu bukan yang dibawa oleh Nabi Muhammad saja. Semua nabi dari mulai Nabi Adam membawa ajaran Islam. Yang beda itu syariahnya. Kalau dinnya yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, agama itu ada din, ada milah. Kalau din itu inna dina indallahil Islam, sama dinnya. Syahadat kedua itu yang bedanya. Kalau zaman Nabi Adam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Adam Rasulullah. Ajaran dan juga beda. Kalau akidahnya mah tauhidnya, keyakinannya pada Allah. Zaman Nabi Ibrahim, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Ibrahim Rasulullah. Dan terus zaman Nabi Isa, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Isa Rasulullah. Bukan salah zaman Nabi Isa, diterapkan sekarang bukan salah, tapi temusim, teusum. Ya, bagaimanapun cinta kepada SBY sekarang mah bukan zaman SBY, zaman Jokowi. Mau tidak mau harus ngaku saja. Presiden kamu di Indonesia siapa? Masing mau ngage kayak aku Jokowi. Mengaku SBY teusum, lain salah SBY dengan Nabi juga begitu. Selain Nabi Muhammad sekarang, karena yang lain kalau Nabi Adam hanya nabi untuk sekeluarga saja. Jadi Nabi dan Rasul untuk sekeluarga. Kalau Nabi Musa Bani Israel, Rasulullah mah ilan nasi kafah, kepada semuanya. 5 menit barangkali ada yang bertanya. Mohon. Kalau tadi barusan terakhir Bapak bilang Nabi Muhammad untuk semua umat manusia, apakah pernah ada pernyataan dari orang non-Muslim bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu baik dan benar gitu? Selain itu kan ada yang non-Muslim juga menempatkan derajat dari seorang terbaiknya ke nomor 1 gitu. Itu dalam pernyataan non-Muslim ya. Apakah ada yang lain merasa bahwa dalam hati nuraninya bahwa dengan ada Nabi Muhammad, dengan adanya Islam itu mereka nyaman? Banyak. Hanya taufik dan hidayah belum masuk, tidak mau saja. Ada yang karena keluarganya gitu, ada yang karena hartanya,
sudah betah tinggal di sana. Hakikatnya mah tidak ada hidayah dan taufik aja. Saya punya teman kenalan, saya berobat refleksi kepada dia itu. Sana mana teh? Ini kode cang cing cong, Cina berobat, bahkan minta Quran membenarkan, karena dalam ngobrol tentang obat disampaikan aja ya sepengetahuan benar karena Islam juga benar. Tuh nanya kenapa tuh tidak kamu masuk? Gak mau aja. Ada membenarkan tapi tidak mau ya. Abu Talib juga begitu kan kepada Rasulullah. Tapi karena nenek moyang Abu Talib karena malu sama nenek moyang, kepercayaannya nenek moyang itu mengawasi terus sekalipun sudah tidak ada gitu. Nah gitu. Wallahu a'lam. Ya, kita tutup dengan doa. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairin nas'aluka Allahumma al ijabah bi qiraati ummil Qur'an al-Fatihah.